Ya, pemirsa, Komisi 7 DPR menggelar rapat tertutup dengan direksi PT PLN untuk membahas pemadaman listrik yang terjadi pada beberapa hari lalu. Ya, lalu seperti apa hasil dari rapat tersebut? Telah ada Vandana Nanwani dari Gedung DPR RI. Silakan, Vandana. Ya, pemadaman listrik secara massal yang terjadi di wilayah ibu kota dan sebagian pulau Jawa sejak hari Minggu membuat banyak aktivitas masyarakat terganggu. Dan hingga Senin malam, listrik mulai stabil tetapi di beberapa wilayah pemadaman listrik bergilir. Transportasi umum pun seperti MRT dan KLR tidak beroperasi sementara. Dan hari ini DPR memanggil jajaran direksi PLN untuk mempertanyakan langsung apa penyebabnya. Karena DPR merasa alasan PLN berubah-ubah dan tidak konsisten. Lalu apa saja yang dibahas kedua pihak dalam rapat hari ini? Saat ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Komisi 7 Fraksi Golkar, Pak Mamang Abdurrahman. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Ya. Pak Mamang, dari pertemuan hari ini, alasan apa yang PLN berikan? Jadi gini, tadi kita panggil jajaran direksi lah ya, termasuk juga PLT di Dirutnya. Yang pertama memang ingin mempertanyakan apa sih yang menyebabkan terjadinya blackout waktu hari Minggu yang lalu. Karena ini kan sudah menjadi isu sosial dan hampir seluruh masyarakat Jabodetabek, Banten ya sangat dirugikan gitu. Nah, jadi dari penjelasan PLN memang ada beberapa permasalahan. Namun yang paling tepat adalah kompleksitas sistem yang memang ada di Jawa dan Bali. Nah, dari hasil tadi kita menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa kita belum bisa menyimpulkan secara utuh ataupun secara final penyebab terjadinya blackout. Oleh karena itu tadi di Komisi 7 bersama dengan PLN kita mendorong PLN untuk segera membentuk tim investigasi, dan ternyata juga PLN sudah mempersiapkan itu dan sudah dibentuk tim investigasinya, ada 9 orang. Salah satunya juga ada pejabat di internal PLN dan juga mereka merekrut beberapa tenaga-tenaga ahli yang memang sudah kapabilitas di bidang tersebut. Itu satu sepakatannya tadi. Lalu yang kedua adalah terkait mengenai kita mendorong agar segera ada realisasi kompensasi. Realisasi maupun keputusan terkait mengenai mengganti rugi lah ataupun kompensasi yang memang dialami oleh publik. Sudah disepakati, jadi sudah dihitung oleh PLN kurang lebih ada 27 juta pelanggan, baik yang subsidi maupun yang non-subsidi. Itu berdasarkan permen yang ada, diganti rugi ataupun diberikan diskon kurang lebih sekitar 35%. Diskon dari untuk yang non-subsidi, namun yang subsidi kurang lebih 20%. Karena memang pertanyaan tadi, pasti ada publik yang menanya. Kita juga sempat tanyakan, kenapa 35% atau kenapa 20%? Karena memang aturannya mengatur seperti itu. Jadi, dan dua hal itu dulu. Jadi memang tadi kesepakatan kita kepada dengan PLN harus ada pengantisipasian target jangka pendek. Nah, dan juga kita tanyakan kepada PLN apakah semua aktivitas itu sudah hidup semua listrik. PLN menegaskan 100% sudah kembali lagi ke kondisi awal. Jadi tadi itu yang pertama. Namun jangka panjangnya juga tadi kita mau bicarakan, cuman karena memang masa reses, jadi nanti setelah reses pertama kita akan panggil PLN untuk RDP. Baik Pak, dan apakah cara ganti rugi PLN yang Bapak sebut diskon itu apakah efektif? Jadi begini, kalau tanya ke saya tidak efektif. Kalau tanya ke saya, kenapa? Karena terlepas dari apapun kan suasana kebatinan publik ini kan terlukai. Efektivitasnya itu kalau terjadi pembenahan evaluasi secara total di internal PLN. Jadi menurut saya, karena begini, ini isu mati lampu ini bukan hanya di Jakarta, hampir di seluruh Indonesia. Kebetulan saja di ibu kota, akhirnya epicentrumnya, gaungnya jadi resonansinya besar gitu loh. Tapi ini hampir di seluruh Indonesia. Makanya tadi kita mendorong PLN agar betul-betul menjadikan momentum terjadinya blackout kemarin itu sebagai sebuah momentum untuk melakukan pembenahan internal di PLN. Jadi kalau tadi pertanyaan efektif, ya yang penting pertama adalah ada contingency plan mengantisipasi keresahan publik. Ini kan suka tidak suka ada fenomena sosial, ini kondisi sosial dan memang berdasarkan aturannya masuk dalam permennya. Jadi saya pikir seperti itu dulu. Baik Pak, dan Pak Mamang bilang tadi PLN diberikan untuk waktu untuk investigasi. Berapa lama Pak dikasih? Jadi kalau di
waktu tadi kita siapkan kurang lebih sekitar dari 1 minggu sampai 2 minggu, sampai kurang lebih 3 mingguan. Jadi paling telat dalam waktu 1 bulan sudah harus ada jawaban, sudah harus ada kesimpulan menyeluruh. Kenapa tadi kita kasih waktu yang cukup agak panjang? Karena begini, kita nggak ingin kita terburu-buru mengambil kesimpulan, akhirnya kita tidak bisa melakukan diagnosa permasalahan yang sebenarnya apa. Karena biar bagaimanapun ya kita tahu bahwa kita sekarang PLN sudah melakukan tindakan merugikan kepada masyarakat, namun berangkat dari ini kita ingin betul-betul menjadikan momentum ini sebagai sebuah momentum untuk melakukan perbaikan di sektor kelistrikan kita, di sektor energi kita. Jadi ya, karena terus terang ini harus betul-betul menjadi pembenahan lah buat kita semua. Nah, yang tadi jangka panjang, tadi kan kita lebih kepada permasalahan teknis. Sebetulnya ada lagi hal yang lebih jauh dari sekedar ini. Ini permasalahannya bukan hanya di PLN saja, tapi sebetulnya permasalahannya ada di 2 kementerian. Dan ini fenomenanya kebetulan saja PLN yang sedang tertimpa masalah. Dengan adanya Kementerian SDM dan Kementerian BUMN, ini membuat para pejabat-pejabat di BUMN ini menjadi mendua. Anda bayangkan, terkait operasional mereka ke Kementerian SDM, tapi terkait mengenai pergantian restrukturisasi, itu ada Kementerian BUMN. Pertanyaan saya satu, apakah Kementerian BUMN mengetahui, memahami aktivitas operasi keseharian para pejabat-pejabat yang ada di PLN maupun di seluruh Kementerian BUMN? Nah, ini yang memang harus dievaluasi. Jadi dengan adanya Kementerian BUMN justru malah membuat para pejabat-pejabat di seluruh sektor pejabat-pejabat BUMN kita, baik itu PLN dan yang lainnya, itu malah akhirnya membuat mereka, ya ngapain gue mesti harus kerja bener-bener, ya toh juga nanti yang menentukan gue bertahan di struktur ini bukan Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian SDM, toh juga yang akan bisa mengganti gue adalah Kementerian BUMN. Nah, ini menurut saya perlu dievaluasi ke depannya. Baik Pak, itu juga akan menjadi pertanyaan berikut. Bagaimana tanggapan Bapak terkait Presiden sempat marah ya karena PLN tidak bisa bekerja dengan cepat? Tanggapan Bapak? Saya pun kalau jadi saya aja marah, apalagi Presiden ya. Artinya kekecewaan Presiden ini harus dijadikan sebagai pemecut lah, ataupun pendorong, ataupun trigger kepada institusi PLN untuk bekerja lebih baik dan ke depannya. Namun ini juga saran saya kepada Pak Presiden, menurut saya Kementerian BUMN itu tidak perlu ada. Jadi kalau memang ini karena ini permasalahannya bukan hanya sekedar di PLN saja, hampir di semua perusahaan-perusahaan BUMN kita, kalau kita mau objektif dan jujur, masuk dalam kategori rapot merah. Berarti kan yang masalah kalau memang kok sampai semua BUMN memiliki rapot merah, berarti masalahnya di mana? Ya sebenarnya di Kementerian BUMN-nya. Jadi kalau menurut saya sudah nggak perlu ada Kementerian BUMN, serahkan semua itu kepada Kementerian Teknis untuk melakukan evaluasi, monitoring kinerja, perencanaan semua segala macamnya, baik sampai kepada manpower struktural pejabat BUMN, serahkan kepada Kementerian Teknis. Agar apa ke depan? Agar ke depan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat di BUMN, khususnya di PLN, in the right man, in the right place, dan in the right time. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak Mamang atas wawancaranya. Ya, dan pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan anggota Dewan Komisi 7 fraksi Golkar Pak Mamang Abdurrahman.